Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Baik, bagaimana Pak, kabarnya kabar hari ini? sehat. Baik, Pak. Sehat. Iya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat sehingga pagi ini kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh kembali. Hari ini ada yang tidak hadir, Gaby ya. Gaby tadi tidak hadir karena ada gangguan internet. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa dan Bapak minta Jamie untuk membuka doa pagi dulu. Silakan Jamie. Hari teman-teman guru kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih Jamie. Pagi ini kita kembali belajar untuk materi komputer akuntansi. Gimana, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Masih semangat ya? Oke, ya kita tetap harus semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar untuk mengentry bukti transaksi pembelian bahan, perlengkapan, dan aset tetap secara kredit untuk usaha jasa salon. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat minggu yang kemarin kita belajar mengenai apa? Input transaksi pembelian bahan dan aset tetap. Iya, suaranya agak sedikit berdengung ya tadi ya. Jadi pada minggu yang sebelumnya kita sudah belajar menginput bukti transaksi pembelian bahan, perlengkapan, dan aset tetap secara tunai. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan materi PowerPoint-nya. Baik, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, hari ini kita akan belajar mengentry transaksi pembelian perlengkapan dan aset tetap secara kredit untuk usaha jasa salon kecantikan. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, maka diharapkan nanti kalian mampu menentukan bukti transaksi pembelian perlengkapan dan aset tetap secara kredit. Kemudian yang kedua, kalian mampu menentukan jenis-jenis termin pembayaran, dan juga yang terakhir mampu menampilkan laporan hasil entry transaksi. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita di sini bisa melihat dua buah jenis bukti transaksi. Untuk bukti transaksi yang pertama ini merupakan pembelian bahan-bahan salon kecantikan ya, berupa pewarna rambut dan sampo. Sementara untuk dokumen yang kedua atau bukti transaksi yang kedua berupa pembelian aset tetap salon berupa meset bed. Meset bed itu tempat tidur atau kasur untuk pijat ya, dan juga kursi salon. Nah, kedua transaksi ini dilakukan secara kredit. Nah, berdasarkan kedua bukti transaksi ini, maka kita dapat merumuskan beberapa buah pertanyaan. Yang pertama, apa nama kedua bukti transaksi ini? Kemudian, apa saja nama atau jenis-jenis termin pembayaran yang biasa dilakukan dalam transaksi jual beli. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengentry kedua bukti transaksi ini ke dalam program Mayat. Nah, beberapa permasalahan atau pertanyaan tadi diharapkan dapat kita jawab selama proses pembelajaran hari ini. Kemudian yang berikutnya, kemarin Bapak sudah meminta kalian untuk mendiskusikan melalui grup WA. Ada 3 hal yang Bapak minta kalian untuk diskusikan. Yang pertama adalah mengenai nama bukti transaksi.
untuk pembelian bahan, perlengkapan, dan aset tetap secara kredit. Kemudian jenis-jenis termin pembayaran. Dan yang terakhir nama modul di Mayop yang akan kita gunakan untuk mengentri bukti transaksi pembelian secara kredit. Kemudian yang berikutnya ada sedikit materi. Ya, materi yang pertama adalah mengenai jenis dan fungsi modul di program Mayop. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ada 6 jenis modul dalam program Mayop Accounting ya, dan setiap modul itu memiliki fungsi masing-masing. Dan untuk hari ini kita akan menginput bukti transaksi pembelian secara kredit, sehingga modul yang akan kita gunakan hari ini ya adalah modul purchase yang ini, yang nomor 4 ini ya anak-anak ya. Nah ini modul purchase yang nomor 4 ini, seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengenai jenis-jenis termin pembayaran. Ada berbagai macam jenis termin pembayaran dalam kegiatan transaksi. Namun di sini Bapak hanya menyampaikan 4 jenis termin atau syarat pembayaran. Yang pertama adalah end of month atau EOM. Artinya jatuh tempo pembayarannya dilakukan di akhir bulan. Ya, end of month di akhir bulan. Contohnya misalnya kita membeli barang secara kredit pada tanggal, hari ini tanggal berapa? Tanggal 8 November 2021. Dan syaratnya EOM, end of month. Maka kita harus membayar utang tersebut paling lambat di akhir bulan November ini atau paling lambat tanggal 30 November. Kemudian yang keempat, syaratnya 2/10 net 30. Artinya apa ini? Artinya jika kita membayar utang dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, maka kita akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari nilai utang yang kita bayarkan. Kita boleh membayar lebih dari jangka waktu 10 hari, tetapi tidak boleh melebihi 30 hari dan tidak mendapatkan potongan. Kemudian yang berikutnya langkah-langkah entry transaksi pembelian bahan, perlengkapan, dan aset tetap secara kredit. Baik anak-anak, itu sedikit materi pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, terima kasih kalau tidak ada. Nah, berikutnya kita akan melakukan entry transaksi, ya, melakukan praktek penginputan bukti transaksi ke dalam program Mayop. Baik, untuk yang dokumen transaksi nomor 3 ini merupakan faktur ya. Nah, untuk menginputnya ini Kristi ya. Kristi Bapak minta untuk mengerjakan untuk dokumen transaksi nomor 3. Kristi purchase-nya diklik. Oke, sudah. Kemudian kita pilih enter purchase. Pada bagian supplier itu, diklik itu ada anak panah putih itu. Klik, kemudian muncul nama-nama suppliernya dan pilih PT Mitra Jaya. Ini diklik itu Kristi. Kemudian pilih OK. Dan kalau kita ingin melihat hasil jurnalnya seperti apa, bisa tekan Ctrl R di keyboard, Kristi coba. Pilih OK kalau sudah benar dan pilih record. Kalau kita ingin melihat hasil jurnal yang tadi, gimana Pak? Coba Kristi coba diklik transaction jurnalnya. Nah, kemudian untuk
date from-nya kita tentukan tanggal mulainya, yaitu tanggal 1 Desember 2018. Nah, berikutnya kita akan menginput dokumen transaksi yang nomor 4. Coba sekarang Leo, saya akan jadikan dulu menjadi co-host supaya bisa share screen. Nah, cara penginputannya sama ya. Dari suppliernya kita pilih PT Martina, Leo. Nah, untuk mengecek kebenarannya di situ total amount-nya di baris bawah itu sebesar berapa itu ya? 6.400.000 ya. 6.400.000 sama dengan yang ada di invoice-nya atau fakturnya. Kalau kita sudah yakin sudah benar, pilih OK dan record. Nah, itulah anak-anak tadi kita sudah belajar untuk menginput dokumen transaksi pembelian secara kredit, baik itu pembelian bahan perlengkapan maupun pembelian aset tetap. Nah, seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, setelah kita melakukan input dokumen transaksi ini ke dalam program Ayap, sekarang Bapak minta kalian untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan kemarin melalui grup WA ya. Jason ya, coba sekarang Jason menyampaikan hasil diskusi yang pertama, yaitu nama bukti transaksi pembelian secara kredit. Apa nama bukti transaksinya Jason? Nama buktinya adalah faktur. Faktur Jason ya, oke lah, mungkin tadi kesleo lidahnya ya, faktur ya. Kemudian yang berikutnya mengenai jenis-jenis termin pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi secara kredit itu apa saja? Siapa ya? Coba Vioni. Jadi jenis-jenis termin pembayaran ada 4. Yang tadi ada EOM, yang jatuh tempo pembayaran di akhir bulan, ada N/30, jatuh tempo pembayaran 30 hari setelah transaksi, ada N/15, jatuh tempo pembayaran 15 hari setelah akhir bulan, ada 2/10 N/30. Jika pembayaran 10 hari setelah transaksi, maka dapat potongan 2%. Jatuh tempo pembayaran 30 hari setelah transaksi. Kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Coba siapa yang bisa membuat kesimpulan? Siapa? Delvina. Oke, Delvina. Coba salah satunya saja, Delvina. Tadi ada bukti transaksi pembelian secara kredit, itu kayak aset tetap sama bahan. Gimana? Coba. Aset itu disebut faktur pembelian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup, doa akhir pembelajaran. Saya minta Jocelyn ya untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Silakan Jocelyn. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, baiknya berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kuasa di depannya. Terima kasih Tuhan, doa ini adalah permohonan terbaik kami. Amin. Amin. Terima kasih Jocelyn.